Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Siswa Penyetaraan Informatika. Di sini kita mengobservasi perusahaan yang dipimpin tugas ibunya melaksanakan pembahasan PPN pajak penjualan. Sebelumnya nama saya Alia Septiani dan ketiga teman yaitu saya Dinalia Putri. Selanjutnya saya Paulian Ahda. Selanjutnya Saya Najia Salsabila. di sini kita izin bertanya mengenai perusahaan yang Ibu pimpin. Sebelumnya perusahaan Ibu bergerak di bidang apa ya? Ya, perkenalkan, nama saya Aini. Jadi perusahaan kami itu bergerak di bidang jasa sewa mobil angkutan, khususnya plat kuning. Baik, selanjutnya pertanyaan selanjutnya yaitu akan ditanyakan oleh Alia. Silakan Alia. Oke, baik. Terima kasih Ibu, maaf mengganggu waktunya sebentar ya Ibu. Saya ingin bertanya untuk mengenai bagaimana sih ketentuan-ketentuan PPN di perusahaan jasa sewa mobil angkutan khususnya di plat kuning yang Ibu pimpin saat ini. Ya, jadi gini, kita itu ada punya ketentuan PPN di sini. Pertama itu jasa sewa mobil termasuk jasa kena pajak atau KJP. Kedua itu PPN dikenakan apabila perusahaan tersebut sudah menjadi PKP. Yang ketiga, perusahaan wajib mengeluarkan faktur pajak dan melaporkan SPT masa PPN. Karena perusahaan kita itu memakai angkutan plat kuning, jadi kita menganut pasal 4A ayat 3 huruf H UU PPN nomor 8 tahun 1983 JO UU HPP nomor 7 tahun 2021 menyebutkan bahwa jasa angkut umum di darat, air, dan udara dalam negeri yang menjadi bagian dari jasa angkut umum tidak dikenakan PPN. Penegasan lebih lanjutnya ada di pasal 10 huruf H PP nomor 1 tahun 2012 JO PP nomor 9 tahun 2021. Jasa angkut umum adalah jasa angkut yang diselenggarakan dengan kendaraan berplat kuning dan berizin resmi, sehingga faktur pajak yang diterbitkan oleh perusahaan kami itu menggunakan kode 080 sesuai per 03 PJ tahun 2022 tentang faktur pajak. Atas transaksi tersebut tidak dikenakan PPN karena ketentuan undang-undang. Terima kasih. Untuk selanjutnya akan ditanyakan oleh Nanda mengenai data pajak dan perhitungannya. Oke Ibu, selamat siang. Saya Paulian Ahda. Saya ingin menanyakan terkait data pajak dan perhitungannya. Boleh tolong dijelaskan Ibu? Terima kasih. Jadi data pajak itu ada faktur pajak masukan dan faktur pajak keluaran. Faktur pajak masukan itu seperti omset yang setiap bulannya kita dapat, dan faktur pajak keluaran itu kita seperti omset yang kita terima. Kalau faktur pajak masukan itu di kita itu biasanya kayak biaya-biaya yang kita keluarkan, kayak beli spare part, pembelian ban, dan pembelian lainnya. Terus cara perhitungan pajaknya, misalkan perusahaan kami mempunyai transaksi sewa mobil, jadi ada customer sewa mobil di kita, harganya itu 69.300.000. Jadi kita hitung DPP-nya itu 69.300.000 itu dikalikan 11 dibagi 12, itu baru ketemu DPP-nya, dan perhitungan PPN-nya itu 69.300.000 dikali 12%. Itu nanti perhitungan PPN-nya dikali 12%, kalau perhitungan DPP-nya dikali 11 dibagi 12.
karena perusahaan kami bergerak di bidang jasa umum darat, jadi kami dibebaskan PPN-nya dan sesuai peraturan perundang-undangan juga. Jadi kita mengikuti ini sih kata-kata yang tadi aku sebut itu. Oke, baik Ibu, terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya pertanyaannya ditanyakan oleh salah satu. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Izinkan saya bertanya Ibu mengenai kendala apa saja yang biasanya dihadapi perusahaan Ibu dalam pelaporan PPN. Mohon bantuan Ibu. Terima kasih. Jadi biasanya kendala ada sistem dan gangguan di servernya ya, entah itu di Cortex atau DJP-nya. Biasanya itu pada batas akhir laporan, terutama pada saat transaksi sistem perpajakan akhir bulan atau pada saat tanggal-tanggal 20 atau 15 itu biasanya server suka dulu. Terima kasih Ibu atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kami. Terima kasih juga atas waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini tahapan untuk pelaporan PPN masa. Kita login ya teman-teman. Kita masukkan dulu ya. Nah, jadi nanti akan muncul di layar teman-teman kayak gini ya. Sebelum kita melaporkan SPT teman-teman, jadi kita tinggal klik ini, tidak kreditkan faktur. Nah, pilih ya. Oke, berarti semuanya sudah tidak dikreditkan semua ya. Lalu kita ke di sini kita buat konsep dulu ya. Klik buat konsep, lalu PPN, klik lanjut, dan di sini kita pilih periode dan tahun pajaknya, kita pilih laporan SPT masa April 2026 ya. Sini klik lanjut. Ininya kita buat normal dan buat konsep SPT. Nah, nanti akan muncul tanda pensil ini ya. Setelah itu kita klik aja ya, kita lihat. Nah, di sini nanti di induk ini teman-teman nanti muncul semua di sini ya. Kita posting SPT dulu ya. Setelah kita posting, nanti akan muncul di sini itu jumlah pajak masukannya ya teman-teman. Di sini DPP-nya dan di sini PPN-nya. Nah, di sini kita posting SPT ya. Lalu setelah berhasil nanti dia akan muncul di sini total untuk pajak keluaran kita. Ini nilai DPP dan di sini nilai PPN-nya ya. Lalu ke bawah lagi di sini ada pajak masukan dan DPP serta PPN-nya. Jumlah di lapor SPT ini harus sesuai dengan laporan harian yang kita buat dalam 1 bulan tersebut. Kalau misalkan dia sudah sesuai, nanti kita